Baik, Bapak, Ibu, orang tua santri, wali santri yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada Allah, kita berkumpul kembali. Insya Allah kita diskusi ya. Saya pribadi tidak berniat atau ingin mengajari karena memang ini pengalaman saja. Kita sharing pengalaman yang kita dapatkan dari belajar, dari praktek langsung, bagaimana kita mendampingi anak-anak ketika di usia kutab, usia 5 sampai kurang lebih 12 tahun ya, sehingga anak-anak kita bangun pondasinya sehingga bisa melanjutkan ke pendidikan berikutnya, yaitu pendidikan madrasah atau ke pondok, jauh dari aktivitas kita. Jadi ibu bapak, memang kita menyiapkan anak-anak ini untuk berpisah ya, berpisah dari kita, dari kehidupan kita, yang akhirnya nanti pun dia akan kembali, tetapi sudah dengan kecukupan ilmu yang tidak bisa kita subsidikan lagi karena keterbatasan kita. Karena kita terbatas, maka kita minta tolong banyak ahli ilmu, pendidikan di luar rumah kita, sehingga melengkapi khasanah atau melengkapi keilmuan anak-anak kita. Jadi memang ini kerja bareng, kerja bersinergi antara kita orang tua dengan para guru-guru kutabnya dan nanti guru-guru madrasahnya. Nah, harapannya ketika nanti anak-anak berada dalam ruang karya atau ruang di mana dia harus banyak mengambil keputusan, dia tidak sulit menghadapi itu semua. Dia tahu hal itu sulit, tapi dia tidak menyerah. Dia tahu bahwa dia harus mengambil pilihan, dan itu dia mengambil pilihan yang terbaik dari semua perangkat pengetahuan yang dia miliki untuk mengambil keputusan apakah A atau B begitu. Nah, itu yang kemudian hari ini kita coba sharingkan, diskusikan agar apa? Agar betul-betul pondasi yang sedang kita bangun untuk anak-anak kita ini betul-betul bisa kokoh ya. Ibarat tanaman, kalau kita kepingin tanaman kita atau menanam, bisa nggak ya? Kelihatannya nggak bisa ya. Ya karena kerjaannya saya di situ. Jadi harusnya pakai splitter. Ya. Jadi gimana? Tadi kalau ngomong saya bawain. Nggak apa-apa ya Pak Bu. Nanti yang penting kita memahami aja sih. Ini hanya contoh untuk memudahkan aja. Jadi tadi seperti sebuah pohon yang tinggi kita bangun, maka akarnya harus kuat menghujam di dalam bumi. Tidak mungkin pohon itu tinggi kalau akarnya itu nggak kuat, ya kan? Kita pengen yang terlihat kemewahan ilmu, kemewahan karya yang terlihat itu tidak mungkin terjadi kalau fondasinya tidak menghujam ke dalam. Akarnya kuat mencengkram. Nanti itu tahap demi tahap kita coba lalui membersamai anak-anak kita. Dan tentunya kita membersamainya dengan penuh keikhlasan, penuh kesadaran bahwa kita sendiri tidak cukup pengetahuannya untuk membersamai anak. Sehingga kita minta tolong Allah, minta tolong Nabi, minta tolong guru-guru untuk ikut melengkapi kekurangan-kekurangan yang kita rasakan, sehingga kita bisa membersamai anak-anak kita dengan kekokohannya. Baik, itu mukadimahnya supaya tidak terpisah, tidak patah gitu ya. Kita ulangi sedikit yang kemarin supaya nyambung bahwa pentingnya mengenalkan tauhid pada anak. Kalau tadi yang pertama menghidupkan fitrah, paling tidak fitrah anak-anak itu sudah ada dalam diri anak-anak kita. Tinggal bagaimana fitrah itu kita jaga. Jadi kita tidak mensubsidikan awal fitrah itu. Anak-anak sejak lahir dia sudah dalam ruang kefitrahannya, ruang kesuciannya. Nah, kita tinggal jaga bersama-sama, kita jaga ruang kefitrahannya anak-anak itu.
Terus tugas orang tua menjaga fitrah, bahkan menyirami hingga tumbuh dengan kokoh. Ya, nanti kemarin kita sudah diskusikan tentang dialog-dialog dengan anak, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan harus merencanakan dialog ketika anak-anak masih kecil itu. Ya, apapun yang dia tanyakan jangan kita anggap tidak manfaat atau tidak berarti pertanyaan anak-anak kita itu. Justru dia sedang butuh banyak masukan dari kita, butuh informasi banyak dari kita. Maka bukti dia butuh banyak informasi, dia bertanya, Pak. Ketika dia bertanya kita nggak menjawab, kita sedang menutup informasi ke anak-anak kita. Bahkan kita katakan kita nggak ada waktu untuk membersamainya gitu karena kesibukan kita. Maka pada saat itu anak-anak punya pelajaran khusus, yaitu bahwa aku tidak akan bertanya lagi, karena ketika aku bertanya tidak ada orang yang menjawab. Ayah ibunya nggak mau jawab. Nah, maka sejak itu dia ada pertanyaan, nggak ada yang tanya. Sampai dia dewasa begitu, ada pertanyaan, nggak ada yang bertanya. Dan dia takut sekali bertanya, karena dalam pikirannya kalau bertanya itu orang paling bodoh, maka jangan pernah bertanya. Itu kemudian yang ada dalam pikiran mereka, anak-anak kita. Maka hati-hati dengan sentuhan, dengan kebersamaan itu. Kadang-kadang ada nggak? Kalau di sini semoga tidak ada ya. Kadang-kadang kita itu sering menakut-nakuti anak. Ya, dulu mungkin, atau di tempat lainnya, anak nggak mau makan, tiba-tiba nanti tak panggilkan polisi loh. Jadi urusannya apa profesi polisi dengan menyuapi makan anak itu? Nanti tak panggilkan tentara loh. Jadi dalam pikiran dia itu orang terjahat di dunia itu terus. Maka dalam stigma kita hari ini pun kalau melihat polisi gimana? Takut, terus apa? Jengkel itu, apalagi polisi lalu lintas ya. Jadi stigma itu dari kecil kita tanamkan sampai kita dewasa. Ya, makan, ayo makan. Kalau nggak makan ayamnya mati. Loh, itu hubungannya apa loh? Ya iyalah, yang dimakan tuh ayam yang sudah disembelih, dimakan yang sudah mati. Jadi kadang-kadang literasi wacana, wawasan orang tua yang terbatas membuat dirinya pragmatis, Pak Bu. Pragmatis itu apa? Berpikir pendek, yang penting tujuannya tercapai, itu loh yang paling bahaya. Ya, Bapak pernah lihat film film apapun yang positif maksudnya. Kadang-kadang di depan itu kita nggak ngerti arah film ini gitu. Begitu akhirnya begini, kita pulang, kita mikir, iya ya, tadi ini tuh maksudnya ini, nyambung di pikiran kita itu. Nah, sebetulnya anak-anak itu butuh sesuatu yang lebih komplit daripada informasi jawaban langsung itu. Maka kadang-kadang kita orang tua itu juga harusnya nggak kalah akal sama anaknya. Ketika kita nggak bisa jawab pertanyaan anak kita, terus ibu bapak gimana biasanya? Ketika nggak bisa jawab, nanti tanya ustadz. Nanti figur otoritasnya ustadz terus gitu. Dia kita nggak punya tempat di hati anak-anak kita. Ya, jadi ibu bapak ketika kita nggak ngerti jawabannya atau kita butuh waktu untuk berpikir atau untuk mempelajari lebih dalam karena takut salah menjawab, bisa kita tanyakan ulang ke anak-anak kita. Lah, nak, kalau menurutmu gimana, nak? Ya kan? Dia akan menjawab semampu dia kan? Ya kan? Sebatas dia pengetahuan yang dia miliki. Kemudian ketika dia menjawab apapun, jangan kita katakan salah. Dia akan trauma untuk menjawab apa yang dia gelisahkan. Nah, kita bisa jawab dengan ini. Nah, nak, cocok kita. Nampaknya kita besok hari Sabtu atau kita habis Jumatan, kita main ke toko buku, kita main ke perpustakaan. Ya. Sembari kemudian apa Bapak Ibu? Masa 1-2 hari menuju perpustakaan itu, ibu bapak belajar. Ibu bapak mencari informasi gitu. Ya. Sambil nanti kita dapat informasi menuju toko buku atau perpustakaan itu, kita sampaikan penggalan-penggalan informasi yang kita pahami. Nah, bahkan kita arahkan. Nah, berarti ini kita baca buku ini. Kita pelajari sirah yang ini. Gitu. Maka ketika dia bertemu dengan kita, wah, ternyata apa yang kita sampaikan dia temukan di jawaban itu. Dia temukan di perpustakaan itu. Nah, disitulah muncul figur otoritas.
Dia jadi senang dengan kita, senang dengan ayah ibunya karena dia menemukan jawaban-jawaban atas kegelisahannya. Sebetulnya semua juga begitu sampai hari ini. Bapak Ibu ada yang ikut coaching bisnis, ikut mentoring usaha atau pelatihan-pelatihan itu kan. Begitu kita tidak punya jawaban, ikut kelas itu dan kemudian kita punya jawaban-jawaban yang banyak, terjawab gitu. Sekarang kan orang yang di depan ini kayak seseorang yang sangat penting dalam hidup kita, betul nggak? Kita kepengen ngobrol lebih lama dengan dia, ya kan? Sama Pak Bu, anak-anak juga begitu, ya kan? Jadi intinya memang manusia ditakdirkan Allah tidak bisa menyelesaikan semuanya sendiri, harus berkolaborasi, harus saling berbagi begitu. Maka terus kita belajar sampai hari ini. Bapak Ibu masih baca buku kan? Masih atau sudah berhenti? Masih. Berarti masih belajar ya? Karena saya khawatir kadang-kadang wisuda atau dapat ijazah itu tanda orang berhenti belajar karena sudah selesai. Padahal itu awal dia memasuki kehidupan yang baru dan dia harus belajar lagi dari awal. Karena tidak lagi hal-hal yang sifatnya teoritis tapi sudah langsung praktek. Jiwa manusia memahami dengan otomatis tentang ketuhanan. Jadi siapapun, bahkan seorang ateis pun ya, orang nggak percaya Tuhan, dia masih menyebut apa-apa Bu? Semesta. Alam ini akan membantu kita, tapi dia nggak ngerti Tuhan. Maka muncul mestakum, semesta mendukung. Di atas semesta siapa? Yang menciptakan semesta kan? Nah jadi gitu. Jadi semua takdir kita itu butuh perlindungan, butuh kekuatan, butuh menghamba, butuh menuhankan gitu. Nah anak-anak juga secara fitrah mereka butuh itu. Anak-anak akan dibantu Allah membuka mulutnya ketika mulai lancar berbicara dan bertanya apapun dengan pertanyaan apapun. Sederhana tapi terkadang unik. Jadi ketika anak bertanya, dalam pikiran Bapak Ibu Allah titip pesan ini. Paham ya Pak? Kemarin saya pernah bilang, anak saya pernah tanya ke saya, Papa pernah gibah gitu. Kalau kita nggak siap kan kita bisa marah. Tetapi ketika kita paham ini Allah titipkan pada anak-anak kita yang masih bersih, masih murni, masih suci. Tinggal apa makna di belakangnya kita coba urai, kita coba gali lagi gitu. Ya, sok nggak Pak ditanya begitu Pak? Jawabannya gimana Pak Bu? Tolong saya dibantu. Ngomong nggak pernah kok bohong. Ngomong pernah, anaknya baru dapat info dari ustadznya tentang tentang ilmu itu gitu kan. Ya nanti akan banyak pertanyaan-pertanyaan gitu. Papa, ikan itu kok malam hari kok nggak tidur? Tidurnya kapan? Itu jawabnya gimana Pak? Ya masih banyak pertanyaan dan itu butuh kita memahami lebih dalam. Tapi sebetulnya anak itu tidak butuh jawaban lisan kita secara detail seperti orang dewasa. Dia itu yang dibutuhkan adalah kenyamanan komunikasi dengan kita. Maka value nilai-nilai kita sebagai orang tua harus tinggi di depan anak-anak. Boleh nggak kemudian kita peluk aja, nggak usah dijawab, kemudian kita cium anak kita terus Masya Allah anak ayah ini, anak papa ini, anak abi ini pinter banget ya. Boleh nggak gitu jawabannya? Itu menjawab nggak kira-kira? Menjawab Pak. Karena otaknya belum cukup. Otaknya tidak seperti kita, sudah lengkap. Yang tajam pada diri anak adalah perasaannya. Dia merasa diorangkan, dia merasa diposisikan, dia merasa dibesarkan hatinya, dia merasa dapat kenyamanan karena kita peluk. Jawaban kita penting nggak bagi dia? Penting saatnya nanti. Ya, mumpung masih kecil-kecil Pak. Kalau sudah SMA itu susah dipeluk. Ketika SMP sudah susah. Mumpung masih kuta Pak, sering dipelak-peluk, pelak-peluk. Siap ya Pak Bu? Dikit-dikit dipeluk kan, karena nggak ngerti jawabannya aja dipeluk. Terus kita ajak main-main yang lain itu, sambil nanti malam kita searching Google. Ya kita jangan kalah akal dengan Bu sama anak-anak kita. Ini menurut Muhammad Kutub, di waktu anak
mengharapkan jawaban orang tuanya merupakan waktu terbaik dan utama untuk mengarahkan anak menanamkan nilai-nilai fitrah dalam dirinya. Jadi fitrah dia bertanya ya Pak Bu, fitrah dia pasti bertanya terus, ya. Dan kita hari ini harus cepat-cepat kejar-kejaran memenuhi pengetahuan kita agar apa? Agar kita bisa membersamai dengan jawaban-jawaban dari itu. Ya, khususnya yang berhubungan dengan akidah, karena kita menganggap mereka masih kecil, belum cukup akal, belum bisa memahami nilai-nilai, maka kadang-kadang kita mengabaikan pertanyaan itu. Bahkan kadang-kadang kita harus jawab. Tadi malam saya jalan sama anak saya, sengaja saya bikin lama gitu, urusan kerja, tapi terus saya tidak minta waktu, saya sengaja supaya kita bisa lama. Ya, kita cari tempat, kita bisa ngobrol gitu. Dan ternyata menemukan banyak ide-ide gitu. Ya, kita pancing-pancing dia bicara gitu. Kan macet kan malam minggu tuh. Nah, mau nggak? Kenapa kok bisa macet ya? Kelasnya udah SMP, maksudnya di atas kutab, sudah mulai bisa berpikir. Ya, jadi kalau yang masih kecil-kecil itu dijawab saja Pak. Tapi kalau yang sudah pasca kutab, kita banyak memancing-mancing untuk mengukur dia sebatas apa pengetahuan dan informasi yang dia terima gitu. Ya, ya apapun tentang spanduk yang mulai banyak orang-orang, apa maksudnya ini kok orang pasang spanduk, kok ayahmu nggak ada di sini? Karena nggak nyalek. Ya, ini untuk awal kita coba lihat film, bisa nggak? Welcome to use the Valid product. Bluetooth mode. Ini nggak? Tanda ingat keluar suara. Ini orang Semarang. Lihat ya Bapak, nggak lihat ya? Jualan apa? Jualan depan. Depan ini jalan kaki di bawah begini. Iya. Sudah ada yang beli memang? Belum. Nah, nanti kalau nggak laku gimana? Sudah pasti laku. Sudah pasti. Oh sudah pasti, kan belum ada yang beli. Karena ada yang jual pasti ada yang beli. Yakin Pak ya? Yakinnya. Wah hebat banget. Berapa harganya Pak? Harganya yang biasa jual 400-300 ribu. Ini berapa ini? Ini 350 ribu. 350 ribu. Ya. Ini tadi jalan dari mana? Kalau ini dari kemarin dari Perangen. Dari Perangen? Iya. Itu berarti udah berapa puluh kilo kan? Iya berkilo-kilo. Kan belum ada yang beli. Ya tapi kan sudah ada yang laku. Sudah ada yang laku berapa? 2. Ya. Oh berarti ini stoknya ditaruh di mana? Ya di Perangen. Di Perangen. Jadi nanti kalau ada yang laku terus balik lagi ngambil. Ya sekali jalan bawahnya 3 atau 4. Kalau laku 2 berarti masih 1. Ini termasuk masih 1. Kuat banget loh Pak. Iya. Hebat. Monggo, ayo Pak. Apa pelajarannya Pak? Dia yakin sama dirinya atau yakin sama Allah?
ada yang jual pasti ada yang beli. Ya, dia jalan aja Pak. Ya, jadi saya nggak tahu nyambunginya dengan anak-anak kita. Pokoknya saya harus selesaikan ayahnya dulu, bapaknya dulu, ibunya dulu. Jadi kadang-kadang keraguan itu muncul kalau kita meletakkan keyakinan pada diri kita. Tapi kita menjadi sangat yakin, sangat optimis kalau meletakkan keyakinan pada Allah. Ya, kita nggak mampu mendidik anak-anak Pak, jelas kita nggak mampu. Kita nggak bisa merubah anak-anak kita. Maka letakkan saja Pak Bu keyakinannya pada Allah. Maka Allah akan turunkan kemampuan pada diri kita untuk mendampingi anak-anak kita. Ya, kalau kita ambil pelajaran dari penjual dipan tadi, karena dia sudah yakin sama Allah, dia mau melakukan berikhtiar, berkarya, ya, untuk kehidupannya, walaupun dia bisanya hanya membawa dipan kemana-mana. Ya. Mungkin dia juga nggak teriak-teriak kan, dipan murah nggak gitu kan. Dia pokoknya keliling aja, karena rezeki itu sudah ada alamatnya, dan itulah keyakinan. Gitu. Dan anak itu dititipkan pada kita, itu sudah ada alamatnya. Nggak mungkin kita ketukar anak Pak. Ya, saya pernah berpikir waktu itu, waktu anak ketiga, karena terus kan kita habis lahiran, kita nggak bisa langsung aja nih Pak, ternyata harus dibersihkan dulu, dibawa dulu. Nah, saya belum ngerti ciri khas anak saya mana, karena yang lahirnya ada 5 orang gitu. Ini bisa ketukar apa enggak ya? Karena dibawa keluar terus dibersihkan baru kembalikan ke kita. Tapi nggak mungkin ya, anak itu nggak mungkin ketukar. Ya, sudah ada rezekinya. Kemudian kalau ada yang sengaja mungkin bisa. Baik, apa maksud gambar ini Bapak Ibu? Ya, jadi hati pikiran kita itu kadang-kadang tertutup sebagaimana gelas yang tertutup. Sehingga yang kita lakukan hari ini sebetulnya membuka gelas dulu, membuka penutup gelasnya dulu. Nah, bedanya kita dengan anak-anak itu gelas terbuka, jadi tidak butuh dibuka dulu penutupnya. Ya, nah, cuma masalahnya tinggal mengisi, ya kan? Nah, isinya kadang-kadang salah, yang disebut sebagai false belief, keyakinan-keyakinan yang salah. Tadi makan, nanti tak panggilkan polisi loh. Nah, itu nambah keyakinan yang salah. Ya, hujan, nanti biasanya awas hujan nanti pilek, nanti masuk angin. Itu false belief itu. Dimasukkan dalam pikiran anak-anak kita sesuatu yang salah. Padahal mestinya gimana Pak? Hujan-hujanan. Bapaknya sama anak-anak langsung ngambil bola, main di sana. Gitu ya. Guru-guru kita berani nggak kayak gitu? Bawa salin Pak. Sudah mulai musim hujan, bawain salin. Gitu. Begitu hujan, pelajaran selesai, kita hujan-hujanan bareng-bareng, main bola bareng-bareng. Terus yang putri gimana? Yang putri teriak-teriak nih. Ya, silahkan cari aktivitas banyak kok. Ya, yuk menanam hujan-hujanan. Ya, karena keberkahan dari langit. Dan false belief itu banyak sekali Pak, sampai kita dewasa. Cuma bedanya kalau kita orang dewasa, kita kalau sudah yakin, sudah punya teori, sudah punya formula, rumus, kemudian kita tutup. Kita sudah tidak mau terima lagi informasi-informasi baru. Nah, itu problemnya. Maka kita tanpa sadar berhari-hari, berbulan-bulan tidak ada perubahan dalam hidup kita. Ternyata kita punya keyakinan yang salah. Kita punya pemikiran-pemikiran yang salah. Ya. Dan anak-anak jangan kita posisikan sama Pak seperti kita. Ya. Maka sampai hari ini kita terus belajar supaya apa? Supaya kita ini masih dapat informasi-informasi terbaru. Ya. Saya hari ini belajar digital marketing sampai lelah gitu. Ditanya teman-teman, ngapain udah tua belajar digital marketing? Saya sampaikan begini, saya itu belajar sebetulnya itu anak-anak saya itu cuma di pondok Pak. Mereka hanya belajar ngaji kitab ya.
Begitu nanti dia harus hadir di tengah masyarakat, dia harus cari penghasilan sendiri kan? Nah mungkin saya bisa subsidikan pengetahuan saya, dia bisa jualan odol, dia jualan madu, cukup dengan digital marketing, dia berkarya untuk umat. Ada transaksi, dia dapat duit untuk modal dia berdakwah. Jadi gitu, karena dia nggak ada waktu lagi. Dia jualan kapan gitu? Ngajar, besok ngajar lagi, nggak ada waktu. Maka belajar orang tuanya untuk mengajarkan sesuatu dan lebih mudah, ya. Jadi kita harus berkorban. Nah artinya begini, kan ada keyakinan yang salah dalam diri kita, ya. Tidak mungkin semua benar, ada yang salah pasti, ya. Saya kemarin waktu mau pulang bilang sama Ustadz, sama Pak Ketua Yayasan, berani nggak bikin madrasah? Langsung saya gitu, kaget. Wah, Kutap aja masih kayak gini gitu. Lah, Kutap-Kutap se-Jawa Tengah ini kemana madrasahnya? Kalau tidak Kutap membuat madrasah, ya kan? Anak-anak Bapak Ibu mau kemana coba akhirnya? Setelah selesai di Kutap Ibnu Mubarak, ya kan? Yuk kita bangun madrasah Ibnu Mubarak, sekolah tinggi Ibnu Mubarak. Seakan-akan tidak mungkin itu terjadi, karena ada keyakinan yang salah dalam diri kita. Apa keyakinannya? Apa keyakinannya? Ya, kita ngukur semua pada ruang diri kita. Kita lupa bahwa ada orang hebat yang nanti akan dihadirkan Allah untuk memperbaiki kehidupan kita. Kita itu nggak bisa hidup sendiri, Pak Bu. Tetapi kita bisa menciptakan sesuatu dalam dua hal. Pertama, dalam benak dulu. Ya. Negeri ini kejauhan ya. Indonesia kejauhan. Kutap Ibnu Mubarak pasti pernah ada orang mikir pertama kali. Betul nggak? Itulah penciptaan pertama, ada dalam benak. Ya. Ada yang mikir kenceng, ada yang mikir santai, ada yang akhirnya hilang dalam pikiran. Benar nggak? Yang mikir kenceng, kemudian dia membuat perencanaan. Oh, langkahnya gini ya. Oh, aku harus belajar dulu ke Kutap ini. Aku harus ke sana dulu. Aku harus datangkan dulu orang yang sudah menjalani proses itu. Nah, itu namanya membuat master planning atas benak dalam pikiran. Kita membuat perencanaan. Ya. Setelah dibuat perencanaan gimana, Pak? Dibuang ore-oreannya atau kemudian kita komitmen atas perencanaan ini? Komitmen. Ya, langkah 1 belajar di Kutap ini. Langkah 2 datangkan guru-guru yang pernah memahami Kutap. Ya, datangkan siapapun yang mau mengkayakan diri kita. Itu disebut sebagai komitmen. Ya. Terus komitmennya tidak cukup diorek-orek kan? Harus dilakukan. Datang ke sana ngeluarin duit, datang ke sini keluarin budget. Ya, belajar ini, belajar itu keluarin budget. Itu tidak bisa sekali. Berulang-ulang, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sehingga kita paham, kita memberanikan diri membuat. Itulah namanya realisasi. Jadi ada penciptaan dalam benak, ada penciptaan dalam ruang kenyataan. Apa maksudnya? Jadilah Kutap. Selesai? Belum. Dievaluasi lagi. Gonta-ganti manajemen, gonta-ganti guru, gonta-ganti pelajaran kurikulum, mencari pola itu. Tapi saya yakin orang ini lebih baik dibanding orang yang tadi baru mikir terus gitu. Dia sudah melakukan satu langkah konkret, gitu ya. Nah itu sebetulnya. Jadi ciptakan saja Pak dalam benak. Ketika Bapak menghadapi anak, dalam benak Bapak, Ibu apa? Si anak ini calon apa? Si anak ini calon apa Pak? Calon pemimpin, terus apa lagi? Calon presiden, terus apa lagi? Gubernur, calon. Ada nggak dalam pikiran itu? Nggak ada, itulah masalahnya Pak. Nggak mungkin akan terjadi karena nggak ada dalam pikiran kita. Ya kan? Maksudnya Allah kasih pikiran kita itu untuk apa? Untuk melampaui batas kemampuan kita. Karena kalau kita hanya melakukan sesuatu yang sederhana-sederhana, yang terlihat-terlihat, maka kita nggak akan kemana-mana.
maka ibu bapak dilengkapi pikiran untuk membuat persepsi yang jauh lebih besar. Sekarang gini, kita persepsikan anak nomor 1 sebagai presiden, ya, oke, siap. Anak yang nomor 2 sebagai apa Pak Bu? Satpam, satpam ya. Tidak bermaksud satpam jelek profesi, enggak gitu. Gimana cara ngobrolnya dengan anak pertama dengan anak kedua? Beda nggak? Sentuhannya beda nggak? Itu berawal dari apa Pak? Persepsi. Jadi bapak ibu mempersepsikan keluarga ini keluarga apa? Keluarga saya itu keluarga apa? Kasih label Pak, berani nggak? Ayo, di rumah bapak ibu itu identitas keluarganya apa? Keluarga penghafal Quran misalnya, oke. Berarti itu menjadi standar keluarga kita. Ya, karena saya pernah ikut pelatihan parenting, ditanya identitas keluargamu apa? Apa ya, bingung. Diskusi dulu, butuh waktu. Ketemu saya, inspirasi, keluarga yang menginspirasi. Maka dalam konteks kehidupan saya, orang ketemu saya 10 menit dia harus dapat sesuatu. Karena kita berpikir keras supaya dia jadi bertumbuh. Nah, coba Pak Ibu definisikan nanti ya pulang ya. Bapak Ibu duduk sama suami istri ya. Siap. Ngobrol. Kita mau identifikasi keluarga kita itu labelnya apa? Siapa? Karena label kita akan menjadi penciptaan awal dan kita menuju ke situ. Kita berusaha ke situ. Kalau tidak punya tujuan Pak, Bapak Ibu pernah melihat orang memanah? Mungkin malah jadi pemanahnya sekalian. Coba kita hilangkan sasarannya. Silakan memanah. Bisa Pak? Akhirnya kucing dipanah itu gimana semua. Nggak jelas arahnya Pak. Jadi bukan yang penting pandai memanah. Tujuannya harus jelas dulu. Nah tujuannya nggak jelas kok. Gimana judulnya itu? Kalau tujuannya jelas, kita bisa memakai sepeda karena tujuannya pendek. Kita bisa naik motor. Oh, kalau ini nggak bisa, kita harus naik pesawat karena jauh tujuannya. Sehingga kita menyesuaikan apa yang harus kita butuhkan. Jadi intinya itu sebetulnya. Bapak Ibu mendesain keluarga itu keluarga apa? Coba gali. PR ya. PR. Nanti nggak usah diceritakan ke banyak orang, untuk suami istri aja. Ya, kita keluarga apa misalnya? Keluarga dermawan. Siapa? Kita keluarga keluarga pendidik. Jadi di rumah bikin TPQ, di rumah bikin anak-anak dikumpulin, diajarin macam-macam. Silahkan identifikasi keluarga kita, kekuatannya di mana, kebisaan kita apa, dan itu menjadi tujuan hidup kita. Ya, ada luar biasa, kita sering melihat keluarga dermawan itu. Ya, kemana-mana bawa makanan, bawa sembako, bagi ketemu orang, bagi. Karena dia mengidentifikasi dirinya begitu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi Bapak Ibu mau tidak buka tutup gelasnya. Itu yang disebut sebagai awareness, kesadaran. Ya, jadi kita jadi orang tuh hijau terus gitu ya. Karena kalau kita matang itu mau busuk. Tapi kalau hijau masih tumbuh terus. Kapan busuknya? Nanti kalau udah meninggal busuk gitu. Jadi belajar terus Pak. Jangan false belief, jangan ini aku nggak mau. Ini pahami dulu pelan-pelan itu. Kadang-kadang kita sudah menolak dulu informasi. Ya. Ternyata setelah awareness dibuka tutupnya, tugas berikutnya apa Pak? Diisi dengan air putih. Nah itu bedanya kalau anak-anak kenapa cepat Pak Bu? Karena dia tidak ada tutupnya dan di dalamnya kosong sehingga diisi gampang. Tapi kalau orang dewasa kayak kita, dibuka tutupnya belum selesai, diisi juga belum selesai, ternyata ada kopi atau warna hitam dalam pemahaman-pemahaman kita yang disebut sebagai false belief, keyakinan-keyakinan yang salah tadi itu. Sejak kecil kita diajari itu. Caranya
diisi air pelan-pelan, maka yang hitam-hitam itu akan terangkat keluar. Diisi air pelan-pelan, itulah yang disebut dengan belajar. Maka orang belajar, orang tambah ilmu, mesti ekonominya lebih baik, Pak Bu. Karena dia akan menjalani kehidupannya berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan dugaan, bukan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan selera. Kalau kita mendidik anak selera kita gimana? Nggak mau makan, tiba-tiba hukuman. Bukan nomor satu hukuman terus, woy. Ya, dicubitin tadi, sekap dalam kamar. Pokoknya kita cari cara praktis itu. Karena nggak punya ilmu, nggak punya pengetahuan. Keyakinan kita dulu, aku gitu kok. Pokoknya bapak saya dulu ambil sabuk itu cepret, saya jadi orang baik. Terus kita lakukan hal yang sama. Ya, undang-undang perlindungan anak nanti kena. Ya, guru aja kalau di sekolah menghukum terlalu keras bisa dilaporkan polisi. Nah, semua butuh ilmu, semua butuh proses gitu. Nah, kita langsung aja kelamaan. Kita belajar dari Nabi langsung. Kisah dakwah Nabi ke penduduk Thaif. Oke. Apa sih yang terjadi Nabi dengan penduduk Thaif? Ketika Nabi dakwah, sambutannya dengan lemparan batu, Pak. Ya, sampai sahabat Nabi siapa? Sahabat mudanya Zaid bin Harithah sudah memproteksi Nabi jangan sampai kena batu, tetap kena. Berarti kesimpulannya apa? Yang lemparin banyak dari kanan kiri, dari mana-mana, sehingga gak bisa lagi di. Tetapi yang penting menurut saya dari pelajaran ini apa, Pak Bu? Bukan lemparan batunya, bukan dakwah Nabi. Yang penting apa? Yang penting apa, Pak Bu? Yang penting apa? Respon Nabi atas peristiwa itu. Nah, kita lihat sebelum respon Nabi, respon malaikat gimana, Pak Bu? Respon malaikat? Gunung ini, dua gunung ini mau ditimpakan ke penduduk Thaif. Maka saya sampai cari gambarnya nih. Jabal Al-Qubais nih. Gunungnya dua mau ditimpakan. Loh, kenapa literasi malaikat begitu? Kenapa, Pak Bu? Jengkel. Malaikat kok jengkel? Malaikat tuh nggak ada perasaan. Bukan, literasi malaikat dari dulu begitu. Kaum-kaum sebelum Nabi kan begitu. Ditenggelamkan, ditimpakan, bumi dibalik, dihanyutkan, kan gitu. Itu kan kerjaan malaikat. Coba lihat, literasi yang sama diterapkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ternyata responnya berbeda, kan? Itu, Pak. Jadi kita ini takdirnya nggak mudah, Pak, sebetulnya dibanding kaum-kaum sebelumnya. Kaum Nabi Musa gampang tenggelamkan, ya. Fir'aun tenggelamkan. Kita enggak. Ternyata skill yang diharapkan atau kemampuan yang diharapkan adalah respon terbaik. Responnya apa? Doa. Kerumitannya di sini, Pak. Bapak Ibu dicopet, uangnya hilang, responnya ngejar, lempar, pukul. Padahal nyopetnya cuma 5.000. Dia pengobatannya habis ratusan jutaan ribu. Karena salah respon. Maling sendal di masjid, sendalnya nggak ada 20.000, dipukuli orang se-masjid, habis biayanya berapa? Ya, berarti tidak penting peristiwanya, ya Pak Bu. Yang penting respon kita. Nah, itu yang sulit masalahnya itu. Ya. Nah, ini menunjukkan seseorang bisa merespon baik kalau dia punya
pikiran panjang Pak, visioner. Kemarin saya cerita anak-anak kadang-kadang gambar kan Pak, masih kecil itu. Pak, ya pemandangan. Ini rumah kita besok ya, meletot-meletot gitu kan Pak. Kalau ayah ibunya nggak punya visi, dia langsung bilang, gambar kok jelek gini loh, gambar yang bagus. Coba bandingkan gambar ayah sama gambar kamu, bagus mana? Nah, itu nggak punya visi deh. Kalau yang punya visi, Masya Allah, papa aja nggak bisa gambar kayak gini. Nah iya karena jelek nggak bisa. Tapi nggak usah diucapkan, batin aja. Ini bagus banget ya. Mungkin dari semua anak kutab kamu tok loh yang bisa gambar ini gitu. Wah besok gambar lagi dia. Jadi akhirnya dia jadi sangat semangat Pak berkarya. Kan intinya berkarya tadi itu. Ya, Nabi malah mendoakan masa depan generasi atas perbuatan orang tuanya yang melempar batu pada diri Nabi. Itulah kualitas kaumnya Nabi Muhammad SAW. Siapa Bu? Berat ya. Berpikir sangat panjang. Ya. Nabi tidak fokus pada realitas sakitnya kena lemparan. Tapi Nabi fokus pada visi. Kalau ayah ibunya nggak bisa dibenahi, maka anaknya yang saya harus benahi, kata Nabi begitu. Nah, itu visi kutab Pak Bu ya. Mohon maaf kalau bapak ibu nggak mau berubah nggak apa-apa. Anak-anaknya mau dibenahi sama guru-guru kutab gitu maksudnya. Tapi kalau mau sama-sama, ayo gitu. Jadi kadang-kadang hari ini pun begitu. Kita itu fokus pada realitas hari ini Pak Bu. Kita tidak fokus pada visi masa depan. Maka negara-negara yang kemudian bangkrut, hancur, katanya dulu kaya raya, itu karena dia nggak punya visi. Indonesia dengan segala kekayaannya bisa-bisa jadi negara bangkrut tadi. Karena SDM-nya tidak bertumbuh. Kekayaan alamnya berlipat-lipat, mati di lumbung padi sendiri gitu. Nah gitu, maka tugas kita mendidik generasi itu untuk apa? Menumbuhkan sumber daya manusia sehingga dia bisa mengembangkan dirinya dan lingkungannya ya, dengan modal yang terbatas. Cuma masalahnya Indonesia itu tidak ada ancaman Pak. Jadi Korea Utara, Korea Selatan jadi negara maju ya, Bapak Ibu pakai Samsung ya. Pakai produk-produk Korea ya. Itu gara-gara ada Korea Utara. Jadi Korea Selatan harus tumbuh besar, kokoh gara-gara ada lawannya. Paham maksudnya? Ya. Dulu kita ini jadi orang-orang hebat, pendiri-pendiri bangsa. Karena ada penjajah. Kelihatan gitu. Sehingga Soekarno, Nasir, terus siapa? Hos Cokroaminoto dan sebagainya, pendiri bangsa itu. Dia bersusah payah bagaimana dia mengembangkan dirinya, kemudian mengembangkan lingkungannya. Karena dia nggak mau dijajah lagi. Ya. Jadi kadang-kadang kita itu nggak ada rival tanding itu, malah melempem Pak. Ya. Kutab ini harus punya brand marks. Nah, brand marks itu apa? Ada yang dilihat. Gimana Ustaz? Kutab Ibnu Barak melihatnya kemana? Kutab Al-Fatih, Kudus, terlalu pendek Ustaz. Kutab di Mesir, aslinya kutab lahir gitu, Mauritania. Jadi kita kayak mau ngejar sesuatu yang jauh tapi nggak nyampe-nyampe. Tapi di sini tumbuh nggak? Tumbuh Pak. Itulah yang disebut sebagai brand marks dalam sebuah bisnis itu. Ya, mohon maaf sebut merek-merek ya, nggak apa-apa ya. Hari ini muncul merek-merek air mineral. Ya, masih ada banyak ketidaksepakatan bisnis air minum itu bagaimana dalam konsep Islam ya. Tetapi yang jadi brand smart apa Pak? Perusahaan apa? Langsung nyebut kan. Maka muncul Aguaria, muncul Zamzam, muncul macam-macam, muncul Cleo, muncul itu semuanya berpikirnya juga aku cuma ngambil 10%-nya Aqua, aku ngambil 20%-nya Aqua. Jadi ada brand smart.
Nah, prisma kita dalam mendidik anak Nabi gitu loh. Jadi bapak-bapak harus ngambil ilmu Nabi supaya punya visi yang panjang itu. Wah, Nabi begini kelasnya kok, ya dilempar doa. Gitu. Kalau kita di masyarakat gimana Pak? Kok kamu malah doain pencuri gitu? Dikatakan apa Pak Bu? Aneh, orang aneh. Gitu. Karena Nabi punya pemikiran yang melampaui batas pemikiran orang awam. Nah kalau kita ikut-ikutan orang awam ya begitu aja gitu. Gimana Pak? Nyolong sendal semuanya loh itu, dari takmir, imam, jamaah, bahkan ngajak-ngajak warga pukulin semua itu. Tiba-tiba nilai-nilai norma kita hilang semua, pemahaman-pemahaman kita tentang kebaikan tuh hancur semua gara-gara maling sendal yang sendalnya itu nggak ada 20.000 gitu. Padahal ketika digali-gali ternyata dia sudah 2 hari nggak makan. Gitu. Jadi di situ kapasitas Nabi yang harapkan pada diri kita. Jadi Nabi berpikir visioner, maka selalu berpikir di balik ini apa? Di balik ini ada orang tuanya harus dibenahi. Ada anak-anak yang harus dibenahi karena orang tuanya tidak bisa dibenahi. Terus intinya apa? Anak-anaknya akan aku tauhidkan. Makanya kalimat Nabi kan ada redaksi Arabnya kan. Aku berharap semoga Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka. Ya, berarti dari orang-orang yang sedang melempari Nabi itu hamba-hamba Allah yang menyembah Allah semata. Berarti apa? Output pendidikan adalah tauhid.